Halo para pecinta mie instan, gimana kabarnya boy? Masih suka kepoin IG mantan? Kasihan. Balik lagi bersama saya Anik Kican, dan kali ini saya akan merangkum sebuah film yang saya rasa film ini benar-benar bagus. Bahkan saya yang udah berkali-kali nonton film ini, tetap aja bilang bagus. Pokoknya keren dah film ini mah. Film ini berjudul In Time. Dan daripada kelamaan, mending kita langsung nonton videonya. Ikuzo. Film ini bercerita di mana di dunia ini, waktu adalah segalanya. Time is money, money is time. Di mana semua orang mempunyai waktu di tangan mereka masing-masing, dan waktu di sini digunakan layaknya seperti mata uang di dunia kita. Dan film ini berfokus pada seorang pria botak bernama Will Salas, yang tinggal bersama ibunya yang cantik bernama Rachel Salas. Ternyata, di dunia ini setiap mereka berumur 25 tahun, masa pertumbuhan dalam tubuh mereka terhenti, dan akan membuat mereka tampak terlihat muda walaupun mempunyai umur yang sangat tua. Dan semakin banyak jumlah waktu yang dipunyai seseorang, semakin abadi pula mereka dapat hidup di dunia itu. Namun yang menjadi masalah adalah, jika jumlah waktu di tangan mereka itu habis atau menunjukkan tanda zero, akan membuat jantung mereka berhenti dan mati saat itu juga. Gila bukan? Singkat cerita, Rachel berkata kepada Will bahwa dia mempunyai 3 hari waktu yang tersisa di tangannya dan akan pergi bekerja ke distrik Garment selama 2 hari. Dan sebelum pergi, Rachel memberikan 30 menit waktunya kepada Will buat naik angkot atau makan semangkuk mie ayam sebelum dia pergi bekerja. Sedangkan Will sendiri bekerja di sebuah pabrik, di mana setiap harinya dia melihat bahwa ada saja mayat yang bergeletak di jalanan karena waktu yang mereka punya itu telah habis. Tak ingin ambil pusing dengan hidup yang terikat oleh waktu ini, malam harinya Will memutuskan untuk pergi ke sebuah bar, dan di dalam bar tersebut, Will melihat ada seorang pria brewok yang mempunyai fakta mengejutkan, di mana pria itu mempunyai waktu hingga setengah abad di tangannya. Lalu Will yang merasa bahwa pria itu adalah seorang konglomerat dan bukan berasal dari distrik tempat mereka tinggal, menghampiri pria tersebut dan memperingatkannya untuk segera pergi karena dia bilang bahwa jika dia terlalu lama di distrik ini, akan banyak orang yang membunuh dan merampok waktunya. Dan tiba-tiba, terdengar suara tembakan yang membuat semua orang di bar itu berhamburan keluar. Kemudian muncul seorang ketua bandit pencuri waktu yang bernama Fortis. Di sini pria brewok itu yang sudah tahu bahwa Fortis berniat untuk mengambil semua waktu di tangannya, dia pun tanpa perlawanan bersedia untuk memberikan semua waktunya itu kepada Fortis. Tapi sebelum itu, dia meminta izin ke toilet untuk membuang semua efek mabuk amernya sebelum dia mati. Namun tiba-tiba, muncul Will dari balik pintu toilet dan langsung membunturkan pintu toilet itu ke anak buah Fortis yang sedang menjaga pria brewok tersebut. Kemudian Will dengan cepat menyuruh pria itu untuk segera pergi keluar bersamanya dari bar tersebut. Sedangkan Fortis yang merasa bahwa pria brewok itu kabur dengan seseorang, menyuruh semua anak buahnya untuk segera pergi mengejar mereka berdua. Namun Will yang selangkah lebih cepat dari Fortis and the Gang, berhasil kabur dari kejaran Fortis and the Gang, dan mereka berdua pun berhasil masuk ke sebuah gudang distrik di sekitar sana. Di posisi lain, Fortis yang kehilangan jejak mereka berdua mendapatkan sebuah laporan dari salah satu anak buahnya bahwa dia tahu siapa orang yang telah membantu pria brewok tersebut kabur. Kemudian scene kembali ke Will dan pria brewok itu. Di sini terungkap bahwa pria itu bernama Henry Hamilton dan dia berasal dari New Greenwich, sebuah tempat elit di mana hanya orang-orang kaya yang mempunyai waktu berabad-abad yang bisa tinggal di sana. Di sini Henry berkata kepada Will bahwa dia sudah mulai bosan dengan hidupnya yang sudah berumur lebih dari 100 tahun ini, dan memang tujuan dia pergi ke bar itu adalah untuk mengakhiri hidupnya malam ini. Di sini Will bilang bahwa banyak orang di distrik ini yang sangat membutuhkan waktu sebanyak itu, termasuk dirinya. Kemudian Henry bertanya kepada Will apa yang akan dia lakukan jika dia mempunyai waktu sebanyak dirinya. Lalu Will menjawab, dia akan berhenti menatap waktu di tangannya seperti yang biasa dia lakukan, dan dia akan menggunakan waktu itu untuk hal yang lebih baik. Kemudian setelah mereka berbagi sebotol ciu, mereka pun memutuskan untuk menginap semalam di gudang itu hingga besok pagi. Dan saat pagi hari, Will yang terbangun sendirian di ruangan itu, dikagetkan dengan waktu yang berada di tangannya ini, menunjukkan 1 abad yang dimiliki oleh Henry sebelumnya. Kemudian dari balik kaca, Will melihat Henry yang sedang duduk di atas jembatan, dengan waktu yang tersisa sedikit di tangannya. Seketika membuat Will langsung berlari ke jembatan itu dengan cepat, untuk menghentikan Henry yang ingin mengakhiri hidupnya. Namun semua sudah terlambat. Henry yang waktunya sudah habis ini, akhirnya mati dan terjatuh di sungai tersebut.
Setelah itu hari berganti esok malam, di mana Rachel yang ingin pulang menggunakan bus pada malam itu, mendapati bahwa hari ini harga tiket bus menjadi 2 jam, dari sebelumnya hanya 1 jam. Sedangkan waktu yang tersisa pada tangannya ini hanya menyisakan 1 jam 35 menit. Kemudian Rachel yang tanpa pikir panjang pun, segera berlari dengan waktu yang tersisa di tangannya, agar dia bisa sampai ke halte tempat di mana Will Salas menunggunya di sana. Di posisi lain, Will yang sudah berpakaian rapi dengan sebuket bunga untuk ibunya, keheranan karena dia tak kunjung melihat ibunya keluar dari dalam bus tersebut. Lalu Will yang merasa bahwa ada sesuatu hal yang tidak beres dengan ibunya, segera berlari menuju ke tempat di mana ibunya itu berada. Sesampai mereka di pertengahan jalan, Will melihat ibunya yang juga sedang berlari di ujung jalan, dengan sekuat tenaga berusaha berlari dan berusaha meraih tangan ibunya untuk memberikan waktu yang dia miliki sebelum waktu di tangan ibunya itu habis. Namun sebelum sempat Will meraih dan membagikan waktu kepada ibunya, waktu di tangan milik Rachel Salas ini habis dan seketika Rachel pun mati di pelukan anaknya Will Salas. No. Kemudian scene berganti memperlihatkan sekumpulan orang yang sedang mengangkat mayat milik Henry dari sungai. Dan ternyata, mereka adalah polisi waktu di dunia itu, di mana tugas mereka adalah mengontrol semua aktivitas waktu yang dipergunakan di dalam dunia itu, dan juga mereka lah yang memantau segala transaksi-transaksi waktu yang mencurigakan dan tidak pada tempatnya. Dan ini adalah kepala dari polisi waktu yang bernama Leon. Di sini Leon yang curiga dengan kematian dan waktu yang dimiliki oleh Henry berasumsi bahwa ada seseorang yang telah mencuri atau merampok waktu milik Henry ini. Kemudian dia melihat CCTV di atas jembatan dan dia yakin bahwa dia akan mendapatkan jawaban dari rekaman CCTV tersebut. Sedangkan di posisi lain, Will yang sudah sebatang kara ini pun memutuskan dengan waktu yang sangat banyak di tangannya ini pergi ke New Greenwich dengan taksi mewah yang dia pesan. Welcome to New Greenwich. Sesampai Will di New Greenwich, dia memutuskan untuk pergi ke sebuah kasino besar. Di sana Will yang mempunyai tekad bahwa dia akan menghancurkan semua sistem waktu di dunia ini dan membuat semua golongan manusia di dunia ini menjadi sama rata. Karena nyatanya bahwa sistem waktu di dunia ini hanya membuat dimana yang miskin akan mati karena pajak dan lonjakan kebutuhan yang tiap hari semakin membesar. Sedangkan para elit kotor di New Greenwich menikmati hasil dan hidup abadi dari pajak dan bunga yang semakin membengkak dari hari ke hari di distrik tempat asalnya. Kemudian Will di sana bermain poker dengan seorang konglomerat yang bernama Philip Weiss. Di sana Philip yang memuji kehebatan Will dalam bermain poker, menantangnya untuk bermain kembali tersebut dan menyandera Sylvia yang sedang turun dari tangga sendirian. Lalu dia pun pergi membawa Sylvia menggunakan mobil mewah miliknya. Leon yang melihat itu pun segera pergi keluar untuk mengejar Will dan kejar-kejaran ala Fast and Furious pun dimulai. Di sini Will yang pernah belajar les mobil bareng Vin Diesel ini pun berhasil membuat Leon menabrak sebuah truk dan dia bersama Sylvia pun berhasil melarikan diri. Give me some time. Anybody sees it, you're definitely dead. Kemudian keesok paginya, Will yang telah mendapatkan sedikit waktu milik Sylvia memacu mobilnya dengan kencang untuk menuju ke distrik tempat tinggalnya. Namun di tengah jalan, mobilnya melindas sebuah ranjau yang membuat mobilnya ini terpental dan jatuh di sebuah sawah. Ternyata, ranjau itu dipasang oleh Fortis dan anak buahnya yang sudah lama mengikuti Will dari tadi. Di sana Fortis melihat Sylvia dan Will yang sedang pingsan, terkejut dengan waktu 1 dekade milik Sylvia. Kemudian Fortis tanpa berlama-lama, segera menguras waktu 1 dekade tersebut. Namun, sebelum waktu itu terkuras habis, muncul suara polisi dari kejauhan yang membuat Fortis memutuskan untuk segera pergi dari sana. Selang beberapa saat, Will dan juga Sylvia yang tersadar kembali, kaget dengan waktu yang tiba-tiba hilang milik Sylvia. Kemudian mereka pun berlari ke sebuah toko pegadaian dan menukarkan berlian anting milik Sylvia dengan waktu beberapa hari. Setelah itu Will masih menyandera Sylvia, pergi ke sebuah telepon umum. Di sana Will menelepon Philip Weiss yang sedang bersama Leon si penjaga waktu dan berkata bahwa dia meminta tebusan sebanyak 1000 tahun yang harus didistribusikan ke jalur waktu Dayton di distrik tempat tinggalnya. Buat yang belum tahu, jalur waktu Dayton ini semacam pembagian waktu kepada semua masyarakat secara gratis di sana. Mungkin mirip-mirip bansos. Lanjut. Kemudian saat negosiasi selesai, Will pergi membawa Sylvia menuju ke apartemen miliknya dahulu. Di sana Will mempersilahkan Sylvia untuk mengganti pakaiannya dan memberikan baju sepeninggalan milik ibunya. Setelah itu, mereka berdua saling bercerita tentang pengalaman dan juga hidup mereka sebelum dan sesudah mendapatkan waktu pertama mereka. Di sini Sylvia yang baru menyadari betapa buruk dan hancurnya sistem waktu di dunia ini, di mana sistem perbedaan golongan itu membuat banyak sekali orang-orang di distrik tempat tinggal Will menderita.
Keesokan paginya, Will yang melihat bahwa permintaan 1000 tahun miliknya ini tidak dipenuhi, menyarankan Sylvia untuk kembali menelepon ayahnya Philip dan bernegosiasi tentang 1000 tahun permintaan mereka. Namun sebelum itu, Will memberikan sebuah pistol kepada Sylvia untuk berjaga-jaga jika sewaktu-waktu pihak sayembara berhadiahkan 10 tahun untuk orang yang berhasil menangkap Will dan Sylvia saat ini, mendapatkan sebuah informasi dari salah satu anak buahnya, bahwa dia tahu di mana lokasi Will dan Sylvia sekarang berada. Kemudian saat Will dan Sylvia lagi adu congor di dalam hotel tersebut, muncul Fortis bersama anak buahnya yang berhasil mendobrak paksa kamar itu. Di sana Fortis bilang bahwa dia akan membawa Sylvia pergi dan mengambil hadiah 10 tahun yang dijanjikan. Namun sebelum itu, Fortis ingin bermain dengan Will, di mana dia mengajak Will untuk melakukan adu panco waktu di sana. Fortis yang percaya diri dengan kekuatannya ini berhasil dikalahkan oleh Will di detik-detik terakhir, dan juga berikut semua anak buahnya yang berhasil dilumpuhkan. Lalu setelah itu, Will berdebat dengan Sylvia bahwa sedikit waktu yang mereka ambil dan curi dari para elit di New Greenwich tidak akan menyakiti dan mempengaruhi sistem waktu di dunia ini sedikit pun. Di sana Will bilang bahwa mereka harus mencuri waktu yang lebih besar, misalkan seperti waktu 1 juta tahun. Kemudian Sylvia menjawab bahwa sepertinya dia merasa bahwa ayahnya Philip Wish memiliki waktu 1 juta tahun di suatu tempat. Setelah itu scene kembali berganti di New Greenwich, di mana terlihat Philip Wish yang keluar dari mobilnya dengan banyak sekali pengawal yang berada di dekatnya. Lalu tiba-tiba muncul Sylvia di hadapan Philip dan berkata bahwa dia menyesal dan dia akan menyerahkan diri. Dan saat Philip bersama semua pengawalnya ini lengah, tiba-tiba ada salah satu pengawalnya yang langsung menodongkan pistol ke arah kepala Philip, dan ternyata diri dan keluar dari mobilnya ini menghampiri seorang anak kecil dan memberikan waktu 1 juta tahun yang dia dapatkan dan menyuruh anak itu untuk pergi membagikan waktu kepada semua orang di sana. Lalu dia pun segera berlari pergi dari tempat itu dengan Sylvia. Dan di tengah jalan, Will yang sedang berlari dengan Sylvia dihentikan oleh Leon yang berhasil kembali menemukannya. Di sini Leon yang memutuskan akan menembak mati Will di tempat, rupanya ceroboh, di mana dia tak menyadari bahwa dia terlalu sibuk mengejar Will dan Sylvia hingga dirinya ini lupa untuk kembali mengisi waktu miliknya yang akan habis. Lalu sebelum pistol itu ditembakkan, waktu di tangan milik Leon ini time up dan Leon pun berakhir mati di sana. Di posisi lain, Will dan juga Sylvia yang menyisakan waktu hanya puluhan detik ini pun segera berlari menuju mobil Leon yang lumayan jauh terparkir di ujung jalan. Kemudian Will yang terlebih dahulu sampai di mobil itu berhasil mengisi sedikit waktu yang dia ambil dari dalam mobil tersebut. Lalu dia pun kembali berlari dengan sekuat tenaga untuk menghampiri Sylvia dan membagikan waktunya. Dan saat waktu di tangan Sylvia ini menunjukkan waktu detik-detik terakhir, rupanya Will berhasil meraih tangan Sylvia dan berhasil menyelamatkannya sebelum waktu di tangannya itu habis. Kemudian film ini ditutup dengan adegan di mana sekarang banyak orang di distrik tempat tinggal Will berhasil mendapatkan cukup waktu untuk mereka berimigrasi menuju ke zona New Greenwich. Lalu film pun tamat. Oke boy, sekian untuk video kali ini, di mana film ini mengajarkan bahwa kita semua harus lebih menghargai hidup setiap menit dan setiap detik waktu yang kita miliki. Karena waktu tidak dapat diputar, dijilat, apalagi dicelupin. Dan buat kalian yang baru di sini, jangan lupa subscribe, like, lalu share, biar saya cepat dapat adsense dan bisa makan enak. Saya Aniki Chan undur diri, see you again in the next video.